С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Halo semua, kembali lagi di The Channel Viral, membahas hal unik dan menarik yang viral yang ada di dunia ini. Sebelum kita mulai ulasannya, kita intro dulu. Yosa. Apa yang terlintas dalam pikiranmu dengan sosok Vladimir Putin? Presiden Rusia? Ya, itu tentu saja. Presiden greget? Itu boleh juga. Selain itu, Vladimir Putin terkenal karena dia jago dalam olahraga judo. Hal kontroversinya, Putin dianggap sebagai penghalang hak-hak bagi kaum gay, menentang demokrasi dan suka berkuda. Banyak hal kontroversi dari Vladimir Putin, namun tak bisa dipungkiri ia memiliki latar belakang kehidupan yang menarik untuk kita ketahui. Hidup dalam kesederhanaan hingga gemar berburu tikus. Dalam buku First Person, Putin mengungkapkan bahwa ayahnya adalah seorang pekerja pabrik biasa yang mana mengalami cacat fisik karena Perang Dunia Kedua. Ibu Putin pernah kehilangan salah satu anaknya karena difteri dan juga hampir mati kelaparan selama masa-masa perang. Keadaan susah itulah yang membuat ibunya bekerja serabutan dan melakukan pekerjaan sambilan lainnya dengan upah yang tidak seberapa. Saat kecil, Putin dan orang tuanya tinggal di sebuah kamar yang kecil. Merupakan bagian dari apartemen bersama, Putin dan kawan-kawannya sering menghabiskan waktunya dengan menangkap tikus-tikus di tangga apartemennya. Mungkin termasuk tikus perdasi. Bekerja sebagai mata-mata. Sejak kelas 9, Putin memang ingin bergabung dengan KGB, atau dalam bahasa Indonesianya berarti Komite Keamanan Negara. Belakangan Putin mengakui bahwa keinginannya terinspirasi dari kisah-kisah romantis tentang mata-mata, dan bukannya pemahaman konkret tentang organisasi itu sendiri. Impian masa kecilnya itu membawanya ke markas KGB di Leningrad untuk mendaftarkan diri. Awalnya pejabat menyarankan untuk masuk ke sekolah hukum. Putin pun menuruti. Mendapat gelar sarjana hukum pada tahun 1975, Badan Intelijen menawarkan Putin sebuah jabatan yang dengan senang hati dia terima. Dia pun masuk ke sekolah mata-mata, di mana dia mengasah keterampilan bahasa Jerman dan berlatih judo untuk mendapatkan sabuk hitam. Manifesto yang dikeluarkan oleh Putin. Selama masa tugas pertamanya sebagai Perdana Menteri Rusia, Putin menciptakan sistem yang didasarkan pada semangat nasionalistik dan sikap tunduk kepada institusi yang berkuasa. Visi itu tertuang dalam dokumen tahun 1999 yang berjudul Russia at the Turn of the Millennium. Yang biasa disebut sebagai The Millennium Manifesto. Dokumen tersebut menyajikan pembacaan Putin tentang prospek Rusia di masa lalu dan di masa depan. Setelah sebentar menjadi wakil wali kota di Leningrad, Putin bekerja di bawah Presiden Boris Yeltsin antara tahun 1998 dan 1999. Ia menjadi penghubung antara Kremlin dan kantor pemerintahan yang lebih rendah. Menjadi kepala keamanan untuk sementara waktu, lalu menjadi Perdana Menteri. 5 bulan kemudian, Yeltsin mengundurkan diri dan menunjuk Putin untuk menjadi presiden. Namun seperti yang dilaporkan Washington Post, presiden muda itu memenangkan suara rakyat dengan melancarkan perang agresif melawan pemberontak Chechnya dan mengembar-gemborkan dirinya sebagai orang yang tangguh. Master Judo. Newsweek mencatat bahwa Putin menganggap judo itu sebagai filosofi yang mengajarkannya cara mengontrol diri, menambah pengalaman, melihat kekuatan dan kelemahan lawan,
dan berjuang untuk hasil yang terbaik. Etos itulah yang menentukan dirinya dalam mengambil keputusan politik dan pendekatan terhadap konflik geopolitik. Menurut Wakil Menteri Keuangan Rusia, Sergei Aleksanenko, pengambilan Crimea Rusia 2014 digambarkan seperti filosofi judo dari Vladimir Putin. Newsweek mengungkapkan, daripada terlibat dalam pertempuran berdarah, Putin lebih mendukung etnis Rusia di militer Ukraina, sebagian besar untuk mencegah perang. Nikolai Petrov berpendapat bahwa Putin menerapkan sanksi ekonomi pada pengusaha Rusia untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Pengetahuan adalah kekuatan. Putin memanfaatkan informasi dan pengetahuannya sebagai perisai dan senjata, seperti yang dijelaskan Wired. Informasi dan pengetahuan yang tak terbatas memberi Putin tekad yang kuat dalam pelatihan KGB-nya. Selain itu, runtuhnya Uni Soviet bertepatan dengan peningkatan akses internet dan kemandirian intelektual. Sebagai presiden, ia mencoba untuk mengembalikan Rusia ke negara pra-pengetahuan. Awalnya, Putin membatasi fokusnya untuk mengendalikan televisi dan surat kabar, dan tidak menyadari potensi transformatif dari internet. Presiden yang tidak dapat ditebak. Meskipun berkuasa di Rusia selama lebih dari 20 tahun, Putin masih sulit ditebak oleh para pakar. Tidak seperti presiden yang lain. Apakah itu karena ia mantan seorang mata-mata Soviet? Putin pun tidak suka dengan transparansi yang politik. Kontributor New York Times dan koresponden lama Rusia, Stephen Myers, menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengamati cara kerja Kremlin dan memberi asumsi mengapa Putin begitu sulit ditembus. Saat diwawancarai, Putin menjawab pertanyaan kontroversial dengan hati-hati. Kehidupan pribadi dan keluarga yang sangat tertutup. Diketahui bahwa Putin menikah dengan mantan pramugari, yaitu Lyudmila Putina, seperti yang ditunjukkan oleh MSN. Meskipun pernikahannya berakhir pada 2013, tidak ada potret keluarga resmi yang pernah dirilis. Putina mengubah nama keluarganya menjadi Oktetnaya. Putin juga memiliki dua anak perempuan yang sama-sama tidak dapat diakses, yaitu Yekaterina dan Maria. Hidup mereka sangat tertutup dan tersembunyi. Wartawan nyaris tidak tahu seperti apa penampilan mereka, apalagi kegiatan dan pekerjaan mereka. Namun dalam beberapa tahun terakhir, sebagian kerahasiaan itu perlahan terungkap. Yekaterina adalah seorang akademis di Universitas Negeri di Moskow, di mana ia mengambil jurusan matematika dan mekanik. Sementara Maria sudah menikah dan hanya itulah yang diketahui oleh pers tentang mereka. Itulah beberapa fakta unik Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin. Mungkin terkesan luar biasa untuk kita yang hidup biasa di zaman modern ini, di mana Putin ternyata mengawali kehidupannya di dunia ini sangatlah pahit. Tapi satu hal yang bisa kita ambil pelajaran bahwa untuk hidup bahagia dan sukses itu butuh perjuangan tanpa henti, bahkan mungkin sampai mati, seperti Presiden Vladimir Putin. Untuk video selanjutnya, Mimin akan bahas video tentang alasan pecahnya perang Rusia dan Ukraina, yaitu antara Putin dan Zelensky. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.